Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat? Pagi, Pagi alhamdulillah sehat. Yang Sehat pasti selalu. tetap semangat sehat harus ya. waras. Ya, Semangat. sehat waras semangat. Sehat waras tanpa obat semangat gitu ya. Ya, Kita sudah masuk ke di hari 9, di hari yang ke-9 dan ini ada tugas untuk mempresentasikan apa yang sudah eh, dikerjakan dahulu dari hari ke 1 sampai ke 9 ini. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, kita terlebih dahulu melakukan berdoa agar diberi kelancaran dan diberi kemudahan serta manfaat. Monggo untuk Pak Gatot memimpin doa di sesi ini. Monggo. jadi Bapak Ibu, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar beri kelancaran dalam mengerjakan tugas. Doa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Pak Gatot telah memimpin doa pada sesi ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya di sini akan mempresentasikan kurikulum sekolah penggerak tentang modul ajar atau modul pembelajaran. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Ya. Monggo Pak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Bisa Pak. Oh ya, oke lanjut saja. Modul ajar. Untuk modul ajar itu kalau di K13 itu seperti RPP. Ya, ini nanti kita belajar mengenai konsep modul ajar, komponen modul ajar, serta prinsip modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Lanjut saja, yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep modul ajar. Konsep modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ya untuk profil pelajar Pancasila kan ada 6 yaitu antara lain bertakwa beriman, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Untuk selanjutnya modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Pertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya kita langsung menuju ke komponen modul ajar. Untuk komponen itu ada 3, yaitu komponen umum,
komponen inti, dan lampiran. Di sini ada datanya yang lengkap, saya tampilkan dulu sebentar. Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, ya ini untuk komponen modul ajar itu ada 3. Yang pertama, informasi umum. Di dalam informasi umum itu terdapat identitas sekolah. Jadi nanti informasi umum ini intinya seperti data diri sekolah dan data diri pembuatnya. Di sini ada identitas sekolah. Kalau di sekolah saya ya SD Negeri Kleco 2, kompetensi awal, kompetensinya awal apa, profil pelajar Pancasilanya yang terdapat nanti apa kalau saya narik yang mandiri, berarti nanti di situ kesimpulannya kita harus siswa itu diajarkan untuk mandiri, prakteknya yang mandiri. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat pembelajaran itu apa? Bola, kun, peluit, dan sebagainya. Target peserta didik itu apa? Jadi nanti ditargetkan peserta didik dapat melakukan apa gitu. Model pembelajarannya yang digunakan. Nah, di sini modelnya banyak sekali seperti demonstrasi ataupun ceramah dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu komponen inti. Di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran serta pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Terus yang ketiga ada lampiran. Lampiran di sini ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru serta peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Setelah itu kita ulas satu-satu nih Bapak Ibu. Bentar saya. Nah, kita ulas satu-satu. Di sini ada informasi umum, identitas modul A, identitas modul. Identitas modul itu informasi tentang modul ajar yang akan dikembangkan, terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua, jenjang sekolah. Jenjang sekolah ada SD, SMP, ataupun SMA. Kelas. Kalau kelas itu seperti kelas fase A, B, atau C. Jadi kelas fase A itu kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, dan fase C kelas 4, 5, 6. 56. Ya, selanjutnya ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang dilakukan di unit kerja masing-masing. Itu tentang modul awal, modul identitas. Terus yang kedua ada kompetensi awal. Ini masih di informasi umum. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran berapa dalam modul ajar yang dirancang. Terus kemudian ada yang C, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembelajaran karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Seperti yang ada dalam alur pembelajaran kan konten itu isi materi. Jadi nanti profil pelajar Pancasila harus terdapat pada konten atau isi materi yang akan diajarkan.
Dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun hanya dapat memilih profil pelajar sesuai dengan kegiatan dalam modul ajar. Jadi tidak semuanya tercantum, hanya memilih salah satu. Terus yang ketiga, profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan, terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui satu, materi dan isi, dua, pedagogik, tiga, kegiatan proyek, dan yang keempat, asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil belajar Pancasila yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana sudah jelas kalau kita sedang melakukan pembelajaran atau KBM olahraga pasti kan kita butuh sarana dan prasarana. Entah itu ruang lingkup belajarnya yaitu kita memerlukan apa itu halaman ataupun lapangan dan sarananya seperti kun, peluit, bola dan sebagainya. Pastinya udah tahu kita. Terus lanjut saja dari target peserta didik. Untuk target peserta didik meliputi peserta didik reguler atau tipikal atau umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya misalnya melalui audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa, pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, konsentrasi jangka panjang. Yang F, modul pembelajaran. Ini masih satu tadi informasi umum. Di modul pembelajaran atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematik pelajaran pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau daring, dan pembelajaran di luar jaringan atau luring, dan blended learning. Nah, untuk yang masa sekarang ini pandemi kan kita sering melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini melalui daring. Nah, di situ kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di smartphone ataupun di Google. Banyak sekali seperti yang kita lakukan seperti ini menggunakan Google Meet ini. Untuk yang kedua, kita masuk ke komponen inti. Komponen inti itu sudah ke tujuan pembelajaran yang harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus kita diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Ini tujuan pembelajaran. Terus yang B ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Nah, di sini nantinya kita akan memberi pemahaman kepada peserta didik. Kita melakukan praktek ini untuk bertujuan untuk apa? Contohnya seperti kita melakukan praktek lompat jauh. Di situ tujuannya kita untuk mencapai hasil maksimal melalui jauhnya lompatan dari gerak awalan, kemudian gerak tumpuan kaki, terus gaya di udara dan mendaratnya. Di situ kita dituju di memberi pemahaman kepada siswa geraknya bagaimana supaya mendapatkan tolakan atau jauhnya itu maksimal. Contohnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu kepada peserta didik. Pertanyaan pemantik pemandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ini.
apa yang membuat apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca itu untuk contohnya di pelajaran lain. Kalau untuk di PJOK ya seperti kalau kita melakukan pembelajaran di materi guling depan atau roll depan di senam lantai, kita pertanyaan pemantiknya apa yang harus kita lakukan agar pada saat guling depan itu berjalan lancar. Nah, seperti itu kan siswa mempunyai gambaran. Caranya gimana ya? Dari Pak Guru yang sudah melakukan tadi, siswa di situ dituntut untuk berpikir kreatif dalam menentukan jawaban dalam pertanyaan pemantik inti. Contohnya seperti itu. Kemudian ada yang D, kegiatan pembelajaran. Dari urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan belajar yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ajar. Kemudian asesmen. Nah, di sini asesmen ada tiga yang dilakukan yaitu sebelum pembelajaran yaitu diagnostik serta dilakukan pada saat pembelajaran formatif dan dilakukan pada saat akhir pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen bisa dilakukan satu sikap profil pemaja PPP atau profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal serta performa, yaitu dilakukan seperti presentasi, drama, pemeran karya, serta jurnal, dan tertulis yaitu seperti tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawab singkat, dan benar salah. Yang F, pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dengan pencapaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, di sini di remedial itu biasanya kalau seperti kita melakukan pembelajaran, di situ praktek, ada seorang siswa yang dia merasa nilainya belum cukup. Lah, di situ kita istilahnya menari kepada siswa. Apakah kamu mau melakukan lagi supaya nanti nilainya menjadi lebih baik? Lah, di situ kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan lagi agar perbaikan nilainya seperti itu. Itu yang dipraktek. Kalau untuk yang di teori itu seperti kita mengerjakan seperti siswa mengerjakan pekerjaan di akhir semester seperti ini dan nilainya kurang, di situ kita mengadakan remedial dengan mengerjakan soal kembali yang sama ataupun soal yang beda yang ditujukan untuk memperbaiki hasil sebelumnya yang kurang maksimal. Kalau yang sekarang ini di K13 yang belum memenuhi KKM. Nah, kita masuk ke tiga, lampiran. Di lampiran itu ada A, lembar kerja peserta didik, yaitu yang ditunjukkan dengan peserta didik, bukan guru ya di sini. Kita di sini eh, yang ditunjukkan oleh peserta didik dapat diperbanyak sesuai kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Dan ini untuk guru, bacaan guru dan bacaan peserta didik. Bacaan guru dan bacaan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Nah, di sini biasanya untuk yang di K13 ini kan ada pembelajaran teori. Nah, di situ bacaan untuk guru dan peserta didik kita sampaikan. Kalau yang di kelas bawah itu sudah masuk ke dalam em, tematik ya, di buku tematik udah ada, jadi di situ kita menyampaikannya lewat buku itu. Kalau di kelas besar kan sudah berdiri sendiri PJOK, kalau di tempat saya sebenarnya tidak boleh pakai LKS, tapi ya untuk memudahkan ya kita terpaksa pakai LKS.
Itu terus yang C, glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Glosarium itu ini seperti gampangannya itu seperti kamus, Bapak Ibu. Dan yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang kita gunakan untuk mengembangkan modul ajar. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu dari tadi prinsip dan komponen. Monggo, ada yang ditanyakan? Halo, Bapak Ibu. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke, bisa kalau gitu saya lanjut dulu. Di sini ada contoh modul ajar yang sudah saya buat. Ya, ini sederhana saja. Modul ajar yang sudah saya buat seperti ini. Informasi umum nomor satu itu identitas sekolah, nama penyusun kelas dan alokasi waktu. Yang kedua kompetensi awal. Di sini ada siswa dapat melakukan gerak berjalan melewati rintangan balok kayu karena kelas satu, yaitu kita masih belajar mengenai gerak dasar. Di sini saya mengambil gerak dasarnya berjalan. Terus profil pembelajaran Pancasilanya kreatif, sarprasnya lapangan atau ruang terbuka, peluit, kun, balok kayu. Balok kayu di sini panjangnya 2 meter, lebarnya 10 cm dan tingginya 20 cm. Saya ambilkan dari sisa bangunan. Terus target peserta didik yaitu siswa mampu mempraktekkan. Di sini mempraktekkan melewati rintangan seperti kayu. Nomor 6, model pembelajarannya pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi saya sebelumnya membuat video dulu untuk mempraktekkan kegiatan itu. Nanti saya share melalui WA group dan di situ anak-anak suruh memperhatikan dan mengamati video saya. Setelah itu saya suruh untuk mempraktekkan. Yang B komponen inti di sini tujuan pembelajarannya yaitu dengan melakukan permainan yang dimodifikasi, siswa mampu bervariasi, gerak berjalan serta dapat melewati rintangan berupa galok kayu dengan cara dan usahanya masing-masing. Jadi di sini saya tidak menuntut untuk melakukan seperti video yang saya buat. Jadi kan tadi saya mengambil profil pelajar Pancasilanya kreatif, jadi di situ siswa dituntut untuk kreatif melewati rintangan. Pemahaman bermaknanya, manusia merupakan makhluk yang diciptakan mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, manusia mampu berpikir kreatif guna menciptakan ide dan karya yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dan untuk pertanyaan pemantiknya, apa itu tujuan gerakan melompat saat melewati balok kayu? Lah, di sini kan siswa dituntut untuk berpikir kreatif dari tujuannya saat melompat itu apa toh? Nah, gitu di situ nanti siswa berpikir. Kegiatan belajarnya biasa diawali dengan berdoa, pemanasan, demonstrasi materi, praktek kepada siswa, permainan yang dimodifikasi guna menunjang materi, pendinginan, penutup dengan doa. Dan di sini saya biasanya pada saat pembelajaran ini saya juga menggunakan Google Meet dan diawali dengan berdoa, kita berdoa bersama. Di sini tidak semua siswa ya, tapi sudah saya bagi dengan kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 siswa karena siswanya berjumlah 24, maka saya bagi menjadi 4 kelompok. Untuk asesmennya, sikap terhadap teman itu bagaimana performa saat praktik. Di sini sikap terhadap teman itu pada saat teman melakukan praktek itu sikapnya gimana, dia memperhatikan atau berbicara sendiri atau bermain yang lainnya gitu. Untuk performa saat praktik dinilai saat performa itu.
dan pengayaan dan remedial. Itu yang nomor 6. Memberikan siswa kesempatan melakukan sekali lagi dan akan diambil nilainya untuk hasil yang terbaik. Di sini saya biasanya memberikan kesempatan kepada siswa melakukannya terlebih dahulu sesuai dengan kekreatifannya. Kemudian di situ saya apa itu memberinya penilaian. Nah, kekurangannya di sini seharusnya kamu melompatnya lebih jauh lagi agar tidak tersandung ataupun sebenarnya kamu kaki yang terkuat itu mana atau kanan atau kiri? Kalau kanan ya menggunakan kaki kanan. Coba lakukan sekali lagi. Nah, di situ kita ambil eh, praktek yang terbaik untuk diambil nilai. Lanjut atau istirahat sejenak. Kalau istirahat ada anu ini apa itu ice breaking? Gimana Bapak Ibu? Halo, Lanjut dulu saja, Pak. lanjut dulu saja. Oke. Oke. Materinya dapat dipahami atau saya terlalu buru-buru ini kayaknya? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya. Masuk ke berikutnya. Berikutnya di sini ada prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Lanjut ke prinsip. Nah, di sini ada prinsip penyusunan modul ajar. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini diperhitungkan satu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Jadi setiap fase itu berbeda dengan fase, contohnya fase A dan B itu berbeda. Karakteristiknya juga berbeda, kompetensinya juga berbeda, otomatis minat peserta didik juga berbeda karena berbeda fasenya juga. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman. Nah, di sini sudah terbukti kalau di fase A itu tingkat pemahamannya pasti berbeda dengan fase C karena beda tingkat pemahaman dan variasi geraknya pun juga berbeda karena di fase A itu kan kelas rendah dan di fase C kelas tinggi. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa di setiap peserta didik itu unik. Nah, setiap peserta didik itu pasti ada keunikan tersendiri. Bahwa pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, profesional, dan semua hal tersebut adalah penting saling berhubungan. Kemudian tingkat pematangan setiap peserta didik bergantung pada tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Dan di sini peserta didik dituntut untuk memahami pengalaman sebelumnya. Contohnya kita sudah melakukan kegiatan lompat kayu tadi. Nah, untuk melanjutkannya lagi, memberikan kesempatan lagi, kita harus memberi motivasi kepada siswa. Kamu yang pertama tadi kurang, harus dibenahi lagi kurangnya di sini. Ya. Di yang kedua ini harusnya lebih baik lagi. Ayo tingkatkan lagi, seperti itu contohnya. Nah, ini untuk prinsipnya esensial pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Menarik pastinya di sini harus menumbuhkan minat peserta didik dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada yang relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, bersinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase pembelajaran peserta didik. Nah, di sini prosedurnya saya besarkan dulu.
Nah, untuk sistematisnya seperti ini, Bapak Ibu Guru. Prosedurnya kita menganalisis dulu kondisi dan kebutuhan guru dalam pembuatan modul ajar sesuai dengan peserta didik serta satuan pendidiknya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil belajar yang akan ditarik. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih ATP atau alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah. Kemudian yang nomor 4, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen ini, guru juga dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Di sini setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, di sini guru harus tahu kekurangannya bagaimana, dan untuk mengatasi kekurangan tersebut kita harus lebih baik lagi untuk ke depannya, yaitu dilakukan dalam pembuatan modul ajar berikutnya harus lebih baik lagi. Kemudian, nah ini penutup. Hal yang perlu diingat, materi ini bersifat pedoman dan petunjuk praktis bagi guru, sekolah, stakeholder dalam pengembangan ATP dan modul ajar. Guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain sebagai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Jadi di sini eh, guru dituntut untuk kreatif, tidak hanya menggunakan satu referensi saja. Jadi di situ bisa menggunakan referensi lain untuk mengembangkan modul ajarnya. Pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, prosedur dalam pengembangan ATP atau modul ajar. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Lanjut, Pak. Lanjut, untuk Saya lanjut boleh ini tanya, ya. Pak? Oh, monggo Bu Tiwi, Ya, sudah. silakan. Iya. Eh, Mas, mohon penjelasannya. Ketika kita menyusun modul ajar, itu kan sebelumnya kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, ketika Iya, sudah ada tujuan pembelajaran di modul ajar itu, kalau misalnya belum tercapai di satu pertemuan, bolehkah modul ajarnya itu dilakukan di pertemuan berikutnya, atau modul ajarnya hanya boleh dipakai sekali atau boleh dipakai berulang kali sesuai dengan kebutuhan atau capaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih Pak Dimas. iya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Tiwi. Modul ajar ini kan kita buat, di situ ada dilengkapi dengan materi, lembar aktivitas siswa, asesmen untuk tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran ini, contohnya di minggu ini kan kurang gitu ya Bu Tiwi maksudnya. Nah, di situ bisa dilakukan di minggu berikutnya, tapi di situ ada pembenaran dari modul ajar tadi yang sudah saya jelaskan di akhir tadi, kan itu ada apa itu, pembelajaran, sebentar. Nah, ini evaluasi dan tindak lanjutnya. Nah, di situ di modul ajar yang saat ini seumpama kita kurang, itu bisa kita perbaiki untuk pembelajaran di selanjutnya. Walaupun prakteknya sebenarnya sama gitu loh Bu Dewi. Gitu. Bisa dipahami? Jadi Pak, terima kasih Pak Dimas.
Nggih, monggo yang lainnya. Monggo yang lainnya. Bu Sri, Pak Gatot. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ini Ya, saya akan kasih lagi Lanjut, lanjut. satu contoh Lanjut. modul ajar yang Ya. sedikit lebih bagus dari yang saya buat tadi. Nah, ini. Nah, di sini ada sekolah penggerak. Ini dari teman dari SD Negeri Klego 4. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nggih. ya. Nah, sampun kelihatan. Sampun. Oh ya. Nah, di sini ini modul ajar yang lebih lengkap lagi dari yang saya buat tadi. Di sini ada penyusunnya dari Pak Zainal, dari institusinya dari SD Negeri Klego 4, tahun penyusunnya 2001, 2021, jenjangnya SD, fasenya kelas 5 atau fase C, alokasi waktunya 1 JP, 1 jam pelajaran. Kata kuncinya senam lantai, yaitu sikap lilin dan guling depan. Nah, tadi di A alurnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya fasenya C, domain pencapaiannya senam lantai. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mempraktekkan dan melaksanakan senam lantai dengan teknik yang tepat dan benar. Konsepnya, konsep utama yaitu sikap senam lilin, yang B guling depan. Pertanyaan inti, bagaimana cara melakukan gerakan sikap lilin? Dan yang B, bagaimana cara yang benar dalam melakukan guling depan? Nah, ini seperti pertanyaan pemantik tadi ya. Pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk menumbuhkan rasa penasaran dari siswa. Dan pengetahuan atau keterampilan prasaratnya siswa sudah mau mengetahui dan memahami bagaimana teknik sikap lilin yang benar. Siswa mampu mempraktekkan gerakan sikap lilin dan guling depan. Nah, di sini profil pelajar Pancasilanya Bapak Zainal tadi mengambil 4, yaitu apa? Mandiri, kreatif, dan inovasi, bernalar kreatif, gotong royong, bertanggung jawab. Nah, itu kalau saya tadi hanya mengambil satu, yaitu berpikir kreatif. Untuk sarprasnya seperti itu. Sarpras yang biasa kita lakukan yaitu seperti matras atau bantalan alas. Nah, targetnya untuk peserta didik ini targetnya untuk yang reguler serta siswa yang terdapat kesulitan belajar. Oke, kita masuk yang ke asesmen. Model pembelajaran perangkat dikemas untuk model tatap muka. Nah, ini untuk asesmen. Asesmen kan tadi ada sebelum yaitu diagnostik dan saat pembelajaran formatif dan sesudah yaitu asesmen sumatif. Nah, di sini Bapak Zainal asesmennya individu melalui asesmen formatif, yaitu formatif dilakukan pada saat pembelajaran. Terus kemudian kegiatan pembelajaran utama, seperti itu. Yang C, yang D, materi ajar dan alat bahan. Nah, di sini sudah masuk ke lampiran ini. Persiapan, terus urutan kegiatan, refleksi guru, kriteria, daftar pustaka. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru.
sekilas gambaran dari modul ajar atau modul pembelajaran yang kalau di K13 ini bisa kita sebut sebagai RPP. Lah, di sini kan RPP itu biasanya kita membuat dulu, kemudian besoknya untuk dipraktekkan pada saat pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum sekolah penggerak ini sebenarnya sama, kita harus membuat dulu, besok untuk dipraktekkan pada saat pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kurang yang gimana ya, membuat Bapak Ibu masih bingung, mohon maaf sebesar-besarnya. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apabila ada yang tanyakan lagi silahkan. Atau sudah jelas? Sudah jelas, Ya, Pak. ampun. Ampun, oke. Oke, kalau gitu kita tutup saja. Monggo untuk Bu Tiwi memimpin berdoa untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih Pak Dimas untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu, untuk sesi ini telah kita lalui bersama. Untuk mengakhiri sesi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Waktu saya kembalikan kepada Pak Dimas. Terima kasih Bu Tiwi sudah memimpin berdoa pada sesi kali ini. Ya, sebelum mengakhiri, saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk tetap semangat. Ya, walaupun Bu Sri besok sudah pensiun, tetap semangat Bu Sri. Ya, Semangat. semangat. Iya, semangat. Tetap senyum loh Bu Sri. Oke. Ya, untuk Pak Gatot dan Bu Tiwi tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Ya, oke. Semangat. Nah, demikian dari saya. Eh, Selamat siang Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Dadah. Ya. Terima kasih. Dadah. Sudah disimpan, Pak.